Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dan kesempatan ini kita akan pakai untuk menggali firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas kisah pertemuan Yakub dengan Esau. Dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan 21 dan dilanjutkan 33 ayat 1 sampai dengan 20. Nah, sebelumnya yuk kita berdoa dulu yuk. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami kembali mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga dengan membaca firman Tuhan kami menangkap pesan-Mu dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tuntun kami ya Tuhan, dalam Yesus, amin. Kita akan membahas firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali pesan firman Tuhan. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 21 dan pasal 33 ayat 1 sampai 20. Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 21, lalu dilanjutkan pasal 33 ayat 1 sampai 20. Di pasal 32 ayat 1 sampai 21. Siasat Yakub untuk menemui Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini tentara Allah." Ia pun menamai tempat ini Mahanaim. Sesudah itu, Yakub mengirim utusannya lebih dahulu menemui Esau, saudaranya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memberi perintah kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah menumpang pada Laban sebagai pendatang dan tinggal di situ selama ini. Aku mempunyai lembu, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kemurahan hatimu." Kemudian utusan-utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada Esau, saudaramu, dan ia pun sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama 400 orang. Yakub merasa sangat ketakutan dan tertekan. Ia lalu membagi orang-orang yang bersama dia, beserta kambing dombanya, lembu dan untanya menjadi 2 rombongan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang rombongan yang satu sehingga terpukul kalah, rombongan yang tersisa akan luput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah Abraham, kakekku, dan Allah Ishak ayahku, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Hanya dengan membawa tongkatku ini aku menyeberangi sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 rombongan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau, saudaraku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu bersama anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebanyak pasir di laut yang tidak dapat dihitung karena banyaknya." Lalu ia bermalam di sana pada malam itu. Kemudian dari apa yang ada padanya, ia mengambil pemberian untuk Esau saudaranya, 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Semuanya itu diserahkannya kepada hamba-hambanya, tiap kawanan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah mendahului aku dan jagalah supaya ada jarak antara kawanan yang satu dengan kawanan yang lain." Ia memberi perintah kepada hamba yang paling depan, "Apabila Esau saudaraku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu? Kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Ini milik hambamu Yakub.'
Inilah pemberian yang dikirim untuk tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Ia juga memberi perintah baik kepada hamba yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada semua yang di belakang kawanan hewan itu, katanya. Katakanlah kepada Esau seperti perkataanku tadi, ketika kamu berjumpa dengan dia, kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan pemberian yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat wajahnya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Demikianlah pemberian itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu. Lanjut ke pasal 33 ayat 1 sampai 20, diberi judul Yakub berdamai dengan Esau. Yakub melayangkan pandangnya dan melihat Esau datang bersama 400 orang. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu. Ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Kemudian Esau melayangkan pandangnya dan melihat perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." Sesudah itu hamba-hamba perempuan itu pun mendekat beserta anak-anaknya, lalu sujudlah mereka. Lea beserta anak-anaknya juga mendekat dan mereka pun sujud. Kemudian Yusuf beserta Rahel mendekat, lalu mereka juga sujud. Esau berkata, "Untuk apakah seluruh rombonganmu yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kemurahan hati tuanku." Tetapi kata Esau, "Yang ada padaku sudah banyak adikku, biarlah yang ada padamu tetap milikmu." Sahut Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jika aku mendapat kemurahan hatimu, terimalah pemberianku ini dari tanganku, karena melihat wajahmu saja bagiku serasa melihat wajah Allah, dan kau berkenan kepadaku. Terimalah kiranya pemberianku yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah mengasihani aku dan aku mempunyai segala-galanya." Lalu ia mendesak Esau sehingga Esau menerimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat meneruskan perjalanan. Aku akan berjalan bersamamu." Namun Yakub berkata kepadanya, "Tuanku sendiri tahu bahwa anak-anak ini tidak kuat. Lagi pula, beserta aku ada kambing domba dan lembu yang masih menyusui. Jika dipaksakan 1 hari saja, seluruh kawanan ternak itu akan mati. Kiranya tuanku berjalan mendahului hambamu ini. Aku mau bergerak perlahan-lahan menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang yang menyertaiku." Tetapi aku berkata, "Mengapa harus demikian? Cukuplah aku mendapat kemurahan hati tuanku saja." Pada hari itu juga Esau melakukan perjalanan pulang ke Seir. Namun Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah bagi dirinya dan membuat gubuk-gubuk untuk ilah-ilah untuk ternaknya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Yakub tiba dengan selamat di Sikhem di tanah Kanaan dalam perjalanannya dari Padan Aram, lalu ia berkemah di sebelah timur kota Sikhem. Kemudian ia membeli dari anak-anak Hemor, ayah Sikhem, sebidang tanah seharga 100 kesita. Disitulah ia memasang kemahnya. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamainya El adalah Allah Israel. Ya, cukup panjang ya kakak-kakak bacaan kita pada episode kali ini dengan judul Belajar dari Kisah Pertemuan Yakub dengan Esau, Tuhan mendamaikan. Ketika Yakub melanjutkan rencana perjalanannya menuju Esau, dikatakan di ayat pertama sampai 2 pasal 32, bertemulah malaikat-malaikat Allah dengannya. Malaikat-malaikat Allah mengunjungi Yakub untuk meyakinkan dia bahwa sungguh-sungguh Allah memberikan perlindungan supaya Yakub tidak menjadi takut. Wajar Yakub menjadi takut karena Yakub sadar sekali apa yang menjadi kesalahannya di masa lalu. Yakub tetap yakin akan perlindungan Allah, ia menaruh percaya pada Allah.
Meskipun malaikat Allah datang mengunjungi Yakub, ya, tetapi sebenarnya itu adalah perwujudan kehadiran Allah sendiri. Yakub begitu ketakutan dan tertekan ketika mulai mendekati wilayahnya Esau. Itu ada di pasal 32 ayat 1 sampai 21, sehingga Yakub memandang perlu untuk memakai strategi, ya, untuk memakai siasat. Yakub takut sekali, lalu ia berdoa. Ia meminta supaya Allah melepaskan dia dari tangan Esau. Isi doa Yakub mengingatkan Allah akan janjinya sendiri, menyadari ketidaklayakan Yakub. Doa memohon perlindungan Allah. Yakub mengingatkan Allah bahwa Allah yang telah memerintahkan dia loh untuk pulang dari rumah pamannya Laban, ya, ke rumah orang tuanya, ke rumah mereka. Lalu kemudian, ya, Yakub mengingatkan Allah sendiri yang memberi perintah agar Yakub dan keluarganya pulang, ya. Dan Yakub memberikan rasa percaya bahwa sungguh-sungguh Allah menepati, ya, apa yang sudah dijanjikan Allah, yaitu memberikan perlindungan. Menurut berita yang disampaikan oleh pesuruh Yakub, Esau sedang dalam perjalanan bersama 400 orang yang mengiringinya dari Edom untuk menjumpai Yakub. Wah, 400 orang. Waduh, wajar aja kalau misalkan Yakub bisa gemeteran itu pada saat itu, ya, dia mendengarnya, yang mengiringi Esau dari Edom untuk menjumpai Yakub. Edom adalah negeri yang terletak di sebelah selatan Laut Mati yang sering dinamakan Tanah Seir atau Gunung Seir. Wah, Yakub memendam ketakutan hebat bila dia ingat di masa lalunya apa yang pernah dikatakan oleh Esau. Esau mengancam, ya, Yakub. Jadi ketika Yakub mendengar apa yang dikatakan pesuruhnya, ada 400 orang loh yang mengiringi Esau. Wah, Yakub langsung flashback tuh pada apa yang pernah Esau katakan di masa yang lalu. Ia mengancam Yakub. Nah, bayang-bayang ketakutan itu ada dalam diri Yakub. Yakub dicekam oleh rasa ketakutan. Nah, ketika utusan melaporkan kedatangan Esau bersama dengan 400 orang, ya, bisa dimengerti kalau Yakub memang cemas dan dia punya strategi memisahkan kelompoknya agar terhindar dari masalah besar. Yakub mengambil tindakan pengamanan. Yakub kirim utusannya, ya, pendahulu, berikan banyak persembahan. Jadi, ya, Yakub merasa bahwa wah, hati Esau tuh perlu perlu dilembutkan melalui pemberian Yakub yang memang tulus berangkat dari hati Yakub sendiri, supaya Yakub memperoleh kemurahan hati Esau. Yakub bagi rombongannya kan jadi 2 bagian dengan pemikiran, ya, kalau misalkan satu diserang, ya, satu rombongan lain masih bisa selamat lah, ya. Ini siasat atau strategi Yakub untuk mohon kemurahan hati Esau. Ternyata memang, ya, efektif, ya. Esau nggak lagi ingin membunuh Yakub. Bahkan mengatakan bahwa begitu sangat gembira, ya, Esau berjumpa dengan Yakub. Di situ Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Kemudian Esau melayangkan pandangnya dan melihat, ya, perempuan anak-anak tanya, itu siapa, begitu, ya. Dan Yakub menyampaikan siapa anak-anak dan juga perempuan yang bersama dengannya. Apa yang Yakub takutkan, ya, nggak terjadi. Pertemuan Yakub dan Esau justru menjadi pertemuan yang mengharukan. Pasal 33 ayat 4-16 menggambarkan respon Esau, ya, terhadap Yakub. Pertemuan itu justru menjadi pertemuan yang mendamaikan, ya. Jika kita mencermati secara rinci bagaimana respon Esau terhadap Yakub tadi yang sudah saya baca di ayat 4 itu, ya, memeluk, menangis, menciumi Yakub. Sungguh luar biasa. Yakub yang dahulu pernah dikecewakan Yakub justru berbeda, ya. Esau yang dulu udah mengancam Yakub karena saking marahnya menyadari bahwa Yakub telah menipu Esau, pada saat itu justru memeluk Yakub. Esau begitu sangat rindu, ya, kepada saudara kandungnya. Esau pun menyampaikan jawaban yang menyejukkan.
Coba kita lihat pasal 33 ayat 9. Tetapi kata Esau, yang ada padaku sudah banyak adikku, biarlah yang ada padamu tetap milikmu. Ya, jadi Esau sendiri merasa ya apa yang sudah dibawa ini oleh Yakub ya itu tetap milik Yakub, milik adiknya. Karena Esau merasa saya sendiri sudah cukup dengan berbagai harta yang memang sudah Esau punyai. Pertemuan Yakub dengan Esau adalah karya Allah sesungguhnya ya, yang mendamaikan Yakub dengan Esau walaupun memang butuh waktu yang sangat lama. Ya, butuh proses yang sangat lama bagi kedua hati untuk sama-sama siap, dan Tuhan berproses dari sekian waktu yang lama itu untuk melembutkan hati Esau, untuk mempersiapkan juga Yakub, dan pertemuan yang terjadi adalah pertemuan yang begitu mengharukan, pertemuan yang membawa damai. Akhirnya Yakub pindah dan menetap di Sikem, sedangkan Sikem sudah termasuk daerah Kanaan ya. Yakub mendirikan batu peringatan bagi Allah. Yakub tiba dengan selamat di Kanaan, dan dengan sampainya Yakub dengan selamat di Sikem, Allah sungguh-sungguh menepati janjinya. Allah memberikan perlindungan. Allah yang memang memerintahkan Yakub dan keluarganya untuk pergi ya, eksodus dari rumah pamannya Laban. Allah yang menyatakan sungguh janji perlindungan kepada Yakub dan keluarganya. Baiklah kakak-kakak, dari sini kita melihat tujuan di setiap kelas ya. Di kelas Batita Balita, anak mengetahui kisah pertemuan Esau dengan Yakub. Ya, lalu anak mampu berkata, Tuhan mendamaikan. Di kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan mendamaikan Yakub dan Esau. Anak mau menjalani proses berdamai dengan orang lain. Tadi ya, baik Yakub dan Esau kan sama-sama nih perlu proses waktu yang gak lama. Ya, itu waktu yang panjang tuh buat mereka sama-sama diproses oleh Tuhan. Tapi walaupun dalam waktu yang lama mereka mau diproses oleh Tuhan, mereka mau dibentuk oleh Tuhan, hati mereka mau didamaikan oleh Tuhan, sehingga pada saat waktu yang memang Tuhan sudah tetapkan, mereka berjumpa dan pertemuan itu justru membawa damai. Kelas besar, anak mengetahui bahwa Tuhan mendamaikan Yakub dan Esau, dan anak mau menjalani proses berdamai dengan orang lain. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menfirman Tuhan. Dan kita akan segera menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Kejadian 32 ayat 1 sampai dengan 21 dan Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 20, kisah pertemuan Yakub dengan Esau. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan mendamaikan. Kita sudah membahas firman Tuhan, kini saatnya kita menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Nah, kita akan membahas yang pertama kelas Balita-Batita. Ada Kak Abraham. Abraham, silakan. Shalom kakak-kakak semua, kembali lagi bersama saya Abraham Hamonangan. Dan seperti biasa kakak-kakak, kita akan membahas tentang persiapan kelas sekolah minggu untuk kelas Batita dan Balita. Nah, temanya adalah belajar dari kisah pertemuan Yakub dengan Esau, Tuhan mendamaikan. Diambil dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 21, dilanjutkan dengan Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Nah, kakak-kakak, seperti biasa, pintu pertama
ketika kita masuk untuk mempersiapkan kelas sekolah minggu kita adalah dengan melihat tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya ada dua kakak-kakak, yaitu anak mengetahui kisah pertemuan Esau dengan Yakub, dan yang kedua anak dapat berkata Tuhan mendamaikan. Sehingga dari dua tujuan pembelajaran ini muncullah kistoris seperti biasa. Ketika kakak-kakak sudah banyak mengikuti ya, kistoris itu adalah sebuah cara untuk memudahkan kita ketika menyampaikan cerita firman Tuhan, supaya cerita firman Tuhan kita lebih mendarat dengan tujuan, supaya kita tahu ketika membedah atau membuat atau menulis cerita firman Tuhan untuk kita sampaikan dapat lebih terarah, lebih menekan begitu. Apa yang perlu kita tekankan supaya dapat dibawa pulang kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, untuk kistorisnya ada dua kakak-kakak. Yang pertama adalah tell the stories, key story yang pertama. Nah, jadi ceritakan saja kakak-kakak, karena kunci dari cerita firman hari ini adalah tentang memperkenalkan kelanjutan cerita dari Yakub pasca mengambil dalam tanda kutip berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau oleh ayah mereka Ishak. Nah, jadi ini tapi pilihan kembali lagi kepada kakak-kakak. Ketika kakak-kakak mungkin mau menceritakan 2-3 menit sebagai jembatan atau pembuka dari cerita firman Tuhan, kakak mau ceritakan terlebih dahulu cerita di balik cerita firman hari ini, bagaimana Esau yang diminta tolong oleh Ishak, lalu ada Yakub yang kemudian datang dan dikira Esau oleh ayahnya, lalu ada bagian di mana Yakub akan pergi ke rumah seorang yang bernama Laban, diminta oleh ayahnya, dan pada akhirnya sampai kepada cerita firman hari ini. Tetapi ketika kakak memang mau mulai dari cerita firman hari ini, langsung menggambarkan dan menceritakan situasi bahwa Yakub sedang mengalami ketakutan karena harus menghadapi kakaknya yang sedang marah, Esau, karena Yakub membuat kakaknya kesal karena sudah mengambil berkatnya yang dirasa Esau itu harus menjadi berkat miliknya sendiri dari ayahnya. Nah, bisa diceritakan mulai dari situ. Nanti kakak silakan membaca karena cukup panjang ya. Jadi kakak bisa membaca dengan perlahan, bisa mempersiapkan dengan baik, karena tujuan atau kunci cerita pertama adalah bagaimana kita mendeliver apa alur ceritanya, bagaimana ceritanya, memperkenalkan ceritanya dari kedua tokoh ini. Nah, kemudian dari key stories yang pertama, muncullah key stories yang kedua untuk bagaimana anak-anak kita ajak dapat memaknai secara sederhana cerita pertemuan atau perdamaian Yakub dengan Esau oleh Allah ini. Nah, key stories yang kedua kakak-kakak adalah Tuhan melihat hati, Tuhan memakai hati. Nah, key stories atau kunci cerita ini penting untuk kita tekankan dengan penekanan kisah bagaimana Tuhan melihat hati seorang Yakub yang mengalami takut tetapi tetap mau menghadapi kakaknya Esau, tetapi tetap mau mengandalkan Tuhan. Dan begitu pula kunci cerita hari ini bisa dilihat juga dari kebesaran hati Esau yang Allah lihat dan pakai untuk mengampuni adiknya Yakub. Nah, kakak-kakak, mungkin dalam teks Alkitab kita tidak terlalu dijelaskan tentang sisi Esaunya, tetapi dari cerita yang ada kita bisa melihat bahwa Esau mempunyai kebesaran hati, dan itu semua kita tahu bahwa itu adalah kasih Allah, itu adalah cara Allah, itu adalah Allah yang masuk ke dalam hati Esau sehingga keduanya pada akhirnya bisa bertemu, bahkan tidak hanya mengampuni tetapi Esau menerima semua yang sudah terjadi di hari lalu dan pada akhirnya mau mengakui bahwa Allah juga diberkati dan juga memberkati Yakub dan bahkan Esau sendiri. Nah, jadi ada dua key stories kakak tadi ya. Yang pertama ada tell the stories, yang kedua ada Tuhan melihat hati, Tuhan memakai hati. Nah, kita masuk ke aktivitas. Aktivitasnya bernama making a rope of God's love. Wah, menarik nih ya. Alat dan bahannya cukup sederhana, yaitu ada kertas print gambar. Jadi nanti kakak memprint gambar hitam putih boleh. Jadi ada gambar Esau di sini, ada gambar Yakub di sini. Jadi seolah-olah terpisah. Jadi masing-masing nanti adik-adik akan dibagikan satu persatu kertas printan yang ada gambar Esau dan Yakub secara terpisah. Nah, lalu nanti kita menyiapkan benang juga.
lalu kita menyiapkan spidol atau pulpen, lalu kita menyediakan isolasi kertas atau lem kertas yang memungkinkan untuk benangnya nanti ditempelkan di kertas tersebut. Cara aktivitasnya seperti apa kakak-kakak? Jadi yang pertama nanti kakak silahkan bagikan masing-masing kertas printan yang tadi sudah kakak-kakak cari bergambar Esau dan Yakub yang berjarak, yang terpisah begitu, kepada masing-masing anak-anak sekolah minggu. Lalu bagikan benang yang sudah dipotong boleh, atau mau potong langsung di tempat biar adik-adik juga bisa merasakan suasana mempersiapkannya, boleh juga, sesuai dengan jarak Esau dan Yakub untuk menyatukan mereka berdua. Boleh sekali. Jadi nanti boleh kakak bantu untuk motong, atau mungkin ketika ada orang tua, ayah, ibu, nanti boleh sekalian kita ajak bersama untuk memotong benang tersebut. Nah setelah itu kakak-kakak silahkan meminta adik-adik sekolah minggu untuk menempelkan tali benang dengan isolasi atau lem kertas untuk menyatukan Esau dan Yakub. Boleh satu, boleh dua, boleh dibikin seperti jembatan, bebas. Nah lalu kakak-kakak yang terakhir ajak adik sekolah minggu untuk menghias jembatan tersebut dengan spidol, dengan pulpen, atau mungkin mau dengan tali benang lagi, boleh, bebas. Kita pokoknya menyiapkan beberapa tali benang untuk opsi ya, supaya mungkin ada adik-adik sekolah minggu atau mungkin ada orang tua yang punya ide gitu untuk menghiasnya. Lalu ajak mereka menghias supaya menjadi gambaran untuk mengingat bahwa tali yang sederhana itu, tali yang indah itu, tali yang cantik itu adalah Allah kita yang kita kenal sederhana dan penuh cinta kasih, yang memulihkan, yang mendamaikan, yang masuk ke dalam setiap hati hubungan Esau dan Yakub di dalam cerita firman Tuhan hari ini. Nah, dari aktivitas yang ada, dari cerita firman Tuhan yang ada, dari lagu-lagu yang kakak-kakak pada gunakan pada kesempatan kali ini, ada pesan sekolah minggu hari ini yang dapat kembali kita tekankan di akhir sekolah minggu sebelum pulang. Ada dua kakak-kakak. Sama seperti Esau dan Yakub, kita anak-anak sekolah minggu dapat dipakai Tuhan ketika hati kita mau mengampuni dan mau menghadapi permasalahan kita dengan orang-orang terdekat, dengan orang tua, dengan teman, dengan kakak adik. Ketika kita mau mengampuni, marah itu wajar. Tetapi ketika marah itu kita sampaikan kepada Tuhan, kita mau belajar bersama Tuhan, kita mau tetap punya relasi yang bagus, relasi yang baik, relasi yang saling mengasihi, Tuhan akan pakai kita. Lalu yang kedua, yuk kita jadi anak-anak Tuhan yang mau dipakai untuk membawa damai dan menjadi pendamai di tengah keluarga dan teman-teman kita. Jadi kakak-kakak, segitu saja kira-kira untuk persiapan sekolah minggu kelas batita dan balita kita kali ini. Selamat mempersiapkan, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Mohon maaf selama tadi dalam penjelasan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih kakak-kakak sekalian, selamat mempersiapkan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Makasih Kak Abraham menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dan bagaimana menyampaikannya di kelas batita balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Kejadian pasal 32 dan Kejadian pasal 33. Kita akan menyampaikan kisah tentang pertemuan Yakub dengan Esau. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan mendamaikan. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas batita balita. Kini kelas kecil saatnya. Ada Kak Biner akan menolong kita untuk menggali ide apa yang bisa kita gunakan ya untuk kelas
kecil. Kak Biner, silakan. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya. Kembali lagi dengan saya Binar dari GKI Cianjur. Saya akan membantu kakak-kakak untuk persiapan di kelas kecil. Nah, adapun beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oke, yang pertama, jadi tema kita adalah Tuhan mendamaikan. Belajar dari kisah pertemuan Yakub dan Esau dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 21 dan 33 ayat 1 sampai 20. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari adik-adik di kelas kecil itu yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan mendamaikan Yakub dan Esau, lalu anak mau menjalani proses berdamai dengan orang lain. Nah, adapun metode pengajaran yang saya usulkan, yaitu yang pertama, nanti kakak-kakak bisa mengajak untuk bernyanyi rukun cinta. Ajak adik-adik untuk memahami lirik dari rukun cinta dan kakak-kakak bisa mengajak mereka untuk berdiskusi. Adapun beberapa pertanyaan pemantik, yang pertama adalah apa yang Tuhan mau atau inginkan untuk adik-adik lakukan dalam lagu tersebut. Terus yang kedua adalah apa arti rukun cinta satu sama lain menurut adik-adik. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup rukun sih dengan orang lain? Nah, yang keempat ini, pernah tidak adik-adik bertengkar dengan teman atau saudaranya? Terus, kalau bisa, ceritakan pengalaman itu. Nah, nanti kakak-kakak bisa memilih 2 atau 3 atau lebih dari itu disesuaikan oleh gereja masing-masing tergantung jumlah adik-adiknya di kelas kecil untuk membagikan kisahnya, bertengkar dengan temannya atau ceritanya begitu. Nah, ini adalah metode berdiskusi karena anak-anak di kelas kecil sepertinya saya rasa sudah bisa diajak untuk komunikasi, diskusi begitu. Nah, setelah bernyanyi rukun cinta, nah kakak-kakak boleh mencari video atau gambar tentang sikap anak yang hidup rukun dan bertengkar. Jadi ada 2 perbandingan. Nah, lalu diskusikan lagi, mana sih yang sebenarnya ingin dipilih oleh adik-adik ini di dalam menjalani kehidupan. Adik-adik mau milih gambar yang sebelah kiri atau kanan, atau yang A atau B, dan lain sebagainya. Atau kalau kakak-kakak dapat video, silahkan ditayangkan. Nah, kemudian setelah adik-adik memilih mau hidup rukun atau hidup yang bertengkar, mau yang A atau yang B, kemudian ditanyakan, kenapa kok milih itu, terus bagaimana mewujudkannya. Nah, setelah itu, kemudian kita menggali cerita Alkitab dengan membaca firman Tuhan bersama-sama yang dari kejadian itu. Lalu tanyakan beberapa hal untuk memahami, untuk mengerti pemahaman mereka tentang firman Tuhan itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang terjadi pada Yakub dan Esau, apa yang dilakukan oleh Yakub kepada Esau setelah Yakub menyadari kesalahannya, apa yang dilakukan oleh Esau ketika bertemu dengan Yakub kembali. Nah, lalu masuk ke relevansi dari cerita Alkitab itu kepada kehidupan adik-adik sehari-hari. Lalu bagaimana ya dengan adik-adik? Apakah adik-adik pernah melakukan suatu kesalahan? Lalu kalau pernah melakukan suatu kesalahan, apa yang harus dilakukan ya jika begitu, dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah ini menggali cerita Alkitab supaya bisa relate dengan adik-adik semuanya. Nah, kemudian ketika sudah selesai semua, kakak-kakak mengajak adik-adik untuk membuat komitmen. Nah, komitmen ini digunakan supaya dapat dilakukan di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Usulan saya adalah menuliskan surat kepada teman atau orang yang pernah berselisih atau bertengkar dengan adik-adik. Bisa
temannya, bisa atau mama papanya yang mungkin pernah menyakiti hati adik-adik atau adik-adik yang pernah menyakiti hati mereka. Intinya adalah membuat surat dan diakhiri dengan doa bersama supaya dapat saling mengampuni dan menciptakan kehidupan yang rukun. Nah, doa bersama ini bisa digenggam tangannya bersama-sama atau surat itu digenggam kemudian didoakan supaya dapat menjadi komitmen di dalam kehidupan adik-adik. Nah, adapun ayat hafalan yang perlu ditekankan bahwa ketika kita sudah mau mengampuni, ketika kita sudah mau membuka diri, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Dari Bilangan 6 ayat 26. Nah, itu saja kakak-kakak yang dapat saya sampaikan. Selamat mempersiapkan diri untuk mengajar adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Biner sudah menolong kita untuk menangkap ide apa yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak sedang ada di program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah pertemuan Yakub dengan Esau, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan mendamaikan. Kejadian 32 ayat 1 sampai dengan 21 sampai dengan Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 20 kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita itu di kelas Batita Balita dan kelas kecil. Kini saatnya kelas besar. Ada Kak Kesia Andora. Kak Kesia, silakan bantu kita untuk menemukan ide penyampaian di kelas besar. Silakan. Halo kakak-kakak, berjumpa lagi pada persiapan guru sekolah minggu untuk kelas besar. Tema kita pada minggu yang akan datang adalah Tuhan mendamaikan. Bacanya dari Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 21, dilanjutkan pasal 33 ayat 1 sampai 20. Kita mau belajar dari kisah pertemuan Yakub dan Esau. Nah, kita mau lihat dulu untuk tujuan pembelajaran pada minggu yang akan datang. Nah, tujuannya adalah anak mengetahui bahwa Tuhan mendamaikan Yakub dan Esau, dan anak mau menjalani proses berdamai dengan orang lain. Nah, untuk kelas besar, kakak-kakak bisa memulai dengan melakukan icebreaker sebelum memberikan atau menyampaikan firman. Nah, gamesnya ini cukup gampang banget, nggak perlu alat, mungkin bisa diatur tempatnya aja. Lebih enak kalau melingkar. Nah, gamesnya yaitu 2 kebenaran dan 1 kebohongan. Setiap anak menyebutkan 3 pernyataan tentang dirinya yang terdiri dari 2 pernyataan benar dan 1 pernyataan salah. Teman-teman sekelas mereka harus menebak nih mana yang salah. Nah, permainan ini menyiapkan anak-anak untuk bicara jujur tentang perasaan mereka. Misalnya, Kezia itu orangnya ceria. Kezia juga suka untuk minum kopi. Kezia juga orang yang rajin, misalnya. Nah, dari ketiga itu, yang tidak benar adalah Kezia yang suka minum kopi. Nah, anak-anak teman sekelasnya bisa menebak apa yang salah dari 3 pernyataan itu. Lalu mulailah dengan berdoa. Jadi ini dilakukan sebelum berdoa. Kemudian ajak anak membaca kisah Yakub dan Esau dari Kejadian 32 dan Kejadian 33.
Karena ini adalah kelas besar, maka mari biasakan anak-anak untuk bisa membaca Alkitab buku supaya mereka ketika nanti belanja ke remaja atau remaja dan muda, mereka terbiasa dengan baca Alkitab dalam bentuk buku. Nah, fokuskan pada bagian di mana Yakub merasa takut untuk bertemu Esau karena mereka pernah berseteru atau berantem bahasanya. Tapi Allah membantu mereka untuk berdamai. Nah, setelah membaca Alkitab, membaca kisah, ajak anak-anak berdiskusi secara interaktif karena mereka kelas besar, maka mereka sudah mampu untuk diajak berdiskusi dan memikirkan konsep-konsep yang mungkin abstrak dan sedikit rumit. Gitu. Mulailah dengan POV-nya atau point of view, sudut pandang dari Yakub. Jadi pada bagian ini saya mau mengajak kakak untuk bisa mengajak anak-anak melihat dua sudut pandang dari meminta maaf dan memberi maaf. Nah, point of view yang pertama, sudut pandang yang pertama, kita mau lihat dari sisinya Yakub sebagai yang bersalah dan yang meminta maaf. Katanya kan pada anak-anak, kalau mereka jadi Yakub, bagaimana perasaan mereka saat akan bertemu Esau? Takutkah atau merasa bodoh amat atau merasa bahwa oh gue nggak salah, aku nggak salah gitu. Kira-kira kenapa, mengapa mereka menjawab demikian? Nah, bagian ini mengajak anak-anak memahami perasaan ketika dia menjadi seseorang yang bersalah. Apakah anak-anak pernah mengalaminya lalu merasa bahwa oh saya tetap nggak salah gitu, walaupun sebenarnya kalau diceritakan kembali dia memang pihak yang bersalah, atau mereka punya perasaan bersalah lalu gelisah dan takut untuk mengakuinya, takut dimarahin, takut kehilangan sesuatu. Nah, apa perasaan mereka ketika mereka menjadi Yakub dan bertemu dengan Esau? Lalu setelah mereka memahami perasaan Yakub, tanyakan juga kepada mereka, ajak berdiskusi apakah Yakub memilih untuk diam atau bodoh amat. Kira-kira apa ya yang Yakub lakukan untuk berdamai dengan Esau? Nah, bagian ini mengajak anak-anak untuk merefleksikan apa yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi pihak yang bersalah. Nah, keynote-nya dalam point of view meminta maaf adalah adanya kerendahan hati Yakub dan inisiatif Yakub untuk meminta maaf. Dan bagian inisiatif ini menjadi tindakan yang paling penting dan nyata untuk mendamaikan sebuah hubungan. Jadi dalam proses berdamai, ada satu pihak yang perlu mendukung proses itu, yaitu pihak yang meminta maaf. Dan itu perlu inisiatif dan juga perlu kerendahan hati. Tidak hanya itu, tidak hanya meminta maaf, tetapi dalam mendamaikan sebuah hubungan juga perlu bagian atau partisipasi dari mereka yang memberi maaf. Nah, ajak mereka berubah sudut pandangnya menjadi sudut pandang Esau. Kalau mereka jadi Esau, apa perasaan mereka bertemu dengan orang yang menjengkelkan atau orang yang pernah berseteru dengan mereka, berantem sama mereka. Nah, bagian ini mengajak anak-anak untuk menunjukkan perasaan mereka ketika mereka dicurangi. Dalam kisah Yakub dan Esau kan dicurangi ya, ketika meminta hak sulung gitu. Atau menjadi pihak yang diejek, dihina, atau dihakimi, menjadi pihak yang mendapatkan perilaku tidak adil, tidak baik. Apa perasaannya ketika bertemu dengan pelaku-pelaku yang demikian? Apakah perasaannya marah atau bagaimana gitu ya? Setelah tahu perasaannya, mungkin kita ada rasa kesal, ada juga rasa amarah. Namun apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang pernah dicurangi, dihakimi, diejek, mendapatkan perilaku yang buruk? Apakah kita turut membalaskan dendam atau kita memilih untuk belajar berdamai? Nah, ini pertanyaan yang kemudian menarik. Kira-kira apa sih dampak kita memilih untuk berdamai? Kalau meminta maaf kan memang berinisiatif berdamai karena mau memohon pengampunan.
Tetapi kalau kita memberi pengampunan, apa sih dampak kita bisa memberi pengampunan? Memberi pengampunan ini memberikan dampak apa dalam relasi kita? Apa kira-kira dampak ketika kita memberi? Nah, keynote-nya, memberi maaf membantu kita merasa lebih tenang. Ini maaf tipe ya kakak, lebih tenang dan penuh damai sejahtera. Menurunkan ego dan memulihkan relasi. Tidak hanya meminta maaf yang bisa menjadi inisiator, tetapi memberi maaf juga bisa menjadi inisiator. Nah, dalam penutup, ajak anak-anak merenungkan situasi dalam hidup mereka. Ketika mereka perlu berdamai dengan seseorang, pandulah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan interaktif. Misalnya, apakah di antara teman-teman anak-anak ada seseorang yang pernah bertengkar dengan mereka dan mereka belum berdamai? Kenapa? Sulitkah? Kalau sulit, apa yang menjadi sulit? Gengsi? Takut merasa lebih rendah? Takut merasa lebih cupu misalnya? Merasa lebih inferior? Merasa tidak punya kekuatan? Merasa tidak punya kuasa? Tidak bisa menunjukkan kuasa? Apa yang menjadi faktor atau pemicu mereka tidak bisa berdamai? Atau mungkin dalam hidup berkeluarga, meminta maaf atau memberi maaf menjadi hal yang sulit. Itu bisa menjadi salah satu topik yang lebih menarik lagi untuk didalami dalam hidup bersama anak. Nah, entah sudah, belum, atau akan, ajak mereka juga merenungkan kira-kira kalau sudah, belum, dan akan, bagaimana kita bisa meniru Yakub dan Esau yang mau berdamai. Tentu apa yang dilakukan Yakub dan Esau, baik meminta atau memberi maaf, itu semua ada campur tangan Tuhan, campur tangan Allah. Allah yang memberi kekuatan untuk merendahkan hati, Allah juga yang memberikan kekuatan untuk mau memberikan hati yang rela berdamai, rela penuh dengan damai sejahtera, dengan penuh ketenangan. Kalau anak-anak bingung, kakak bisa mengajarkan kepada mereka bagaimana sih cara memulai berdamai. Mulailah dengan memahami perasaan orang lain, terutama dalam posisi Yakub. Ada ketakutan namun juga rasa bersalah dan ingin berdamai. Tentu perasaan menjadi Esau, pemberi damai, juga demikian. Ada perasaan kesal mungkin, amarah, tapi juga ada perasaan ingin ikut berdamai. Anak-anak juga bisa memulai dengan menyampaikan kepada teman atau orang yang berseteru dengan mereka. Apa yang menjadi perasaan mereka saat itu? Saya merasa demikian. Saya tidak suka ketika demikian. Perasaan jujur ini membantu orang lain memahami sudut pandang yang tidak mereka lihat. Kalau mereka berada dalam posisi yang terhimpit, diskusi atau bertanya kepada orang yang lebih tua. Kira-kira bagaimana saya bisa berdamai dengan orang lain? Peran orang yang lebih tua juga menjadi bagian yang penting dalam proses anak menjalani proses berdamai. Tekankan pada anak-anak bahwa setiap langkah kecil untuk memulai proses berdamai adalah langkah yang baik dan itu patut untuk diapresiasi. Meminta maaf dan memberi maaf merupakan tindakan timbal balik yang dapat membantu mereka merasa lebih baik dan melanjutkan hubungan dengan cara yang positif. Demikian kakak-kakak yang bisa saya sampaikan, kira-kira yang ini menolong kita untuk bertumbuh bersama dengan anak-anak dalam perjalanan. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Kisya, semua kelas sudah kita bahas. Kelas balita, kelas kecil, kelas besar, dan terlebih pesan firman Tuhan. Demikian episode kali ini, silakan kakak-kakak olah semua ide yang ada, dan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Dan semoga kita bertumbuh bersama adik-adik mengenal Tuhan, Tuhan mendamaikan. Yuk kita berdoa ya. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, kiranya Tuhan menolong kakak-kakak yang akan melayani,
Dan semua firman Tuhan boleh disampaikan untuk membuat adik-adik mengenal Tuhan yang mendamaikan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.